Cek, cek. Halo, halo. Halo, teman-teman semua. Cek, cek. Suara saya kedengeran? Halo? Halo? Tes, tes. Suara saya terdengar? Kalau terdengar boleh di komentarnya, kolom komentar. Oke. Halo, halo. Sudah kedengeran suara saya? Halo, halo. Selamat malam teman-teman semua. Oke, live chat. Suara saya terdengar? Kalau terdengar boleh langsung komen. Suara oke, sip. Nggak gema ya? Karena saya pakai headset. Oke, saya cek dari handphone. Coba sebentar. Tes, tes. Halo, halo. Cek suara saya. Oh, aman. Aman ya suaranya ya? Oh, oke. Sip. Yang sudah hadir dari mana sini? Saya mau cek dulu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua, Bapak teman-teman semua. Semoga selalu dalam keberkahan dan kesehatan. Amin. Sudah siap belajar semua? Yang siap belajar jangan lupa siapkan laptopnya, catatannya. Seperti biasa kita akan banyak belajar malam ini. Jadi teman-teman semua yang mau langsung praktek, ayo kita bareng-bareng, nanti juga ada sesi tanya jawab di akhir, biar teman-teman yang punya kendala teknis ataupun non teknis bisa tanya. Oke? Suaranya jelas, aman, sip. Oke, saya cek dulu nih yang sudah hadir. Oke, ada dari Tangsel, Sukabumi, Bogor, Depok, Malang, Padang, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, ada Bangka, Kuningan, Bekasi lagi, Semarang, Mataram, Riau, Bandung, Karawang, Maluku Tenggara, dan mana lagi nih? Solo sudah hadir, terus juga Kalimantan Tengah sudah hadir, Madura sudah hadir, Sumedang sudah hadir, Jogja sudah hadir. Oke, sip, mantap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, selamat datang. Oh ya, saya mau tanya juga nih, yang baru pertama kali ikut webinar live seperti ini setiap Selasa siapa ya? Boleh angkat tangan? Angkat tangan nggak bisa ya? Boleh acungkan di komentar, saya baru pertama kali mas. Tuh. Saya pengen tahu nih yang baru pertama kali ikut webinar siapa aja. Alhamdulillah sehat. Saya, banyak nih. Oke, saya sambil ngecek dari handphone juga, jadi biar lihat komentarnya bisa ngeliat, terus juga bisa ngeliat teman-teman yang, rame ya, mantap. Yang mau praktek bareng malam ini, kita akan praktek Facebook Ads, kita akan praktek split testing. Jadi di video webinar sebelumnya, saya bahas bagaimana cara berikan traffic. Malam ini kita cara split testingnya, sama cara payment untuk Facebook Ads menggunakan bank transfer. Oke, baru pertama siap. Yang baru pertama, selamat datang. Semoga malam ini berkah selalu. Pastikan teman-teman semua terus mengosongkan gelasnya supaya bisa belajar terus-menerus. Amin. Oke. Saya sambil ngecek yang lain nih. Oke, sudah. Oke. Sip. Nih, yang belum kenalan, perkenalkan nama saya Fahmi. Jadi yang baru pertama kali ketemu, halo, salam kenal semuanya. Semoga kita bisa berjumpa di event-event Abdi yang offline. Sekarang lagi corona, jadi ya kita menikmati aja waktu kita bersama keluarga, bersama teman. Jadi social distancing juga. Pastikan teman-teman semua jaga kesehatan, jangan sampai sakit, apalagi di musim seperti ini ya. Pastikan jaga kesehatannya, pola makan dan lain-lainnya. Oke, banyak nih yang baru pertama kali ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya diserap semaksimal mungkin. Yang baru gabung tadi sore, selamat datang. Yang baru gabung sehari, 2 hari, atau seminggu. Jadi saya sedikit menjelaskan ulang ya. Jadi teman-teman semua, Abdi itu punya program live webinar setiap minggu, setiap Selasa. Itu khusus member. Kita akan update ilmu-ilmu praktek, baik nanti Facebook Ads, Google Ads, ataupun nanti kalau ada ilmu baru yang ingin kita sharingkan, kita pasti update biasanya setiap Selasa. Jadi teman-teman silakan menikmati, memanfaatkan semua ilmunya
dioptimalkan. Jangan lupa, satu pesan saya, dipraktekin, itu paling penting. Kayak kita kalau sekolah tapi nggak praktek kan kayak ada yang kurang. Nah itu, poin penting dalam bisnis itu adalah di luar kita belajar, tahu ilmunya, praktek jangan lupa. Ini saya cek lagi nih, yang sudah hadir dari mana aja. Ada yang dari Papua, wah luar biasa, Pak Ibrahim. Ada siapa lagi nih? Dari Maluku Utara, Lampung, Surabaya, Aceh, sudah hadir juga. Pasuruan juga sudah hadir. Oke, siap, mantap. Oke, luar biasa. Malam ini saya antusias banget mau belajar bareng. Karena sebenarnya pas diskusi itu paling seru sebenarnya nanti. Pastikan teman-teman dari awal sampai selesai ikutin semua materinya. Nanti di sesi akhir kalau ada yang mau nanya, misalkan udah ada yang praktek, Mas saya bingung di bagian sini gimana ya? Nanti ditanyain aja, oke? Siapa di sini yang sudah ikut event Kopdar? Ayo, yang sudah ikut Kopdar siapa boleh angkat tangannya? Jangan angkat tangan. Dan saya sudah ikut Kopdar, Mas. Saya mau tahu nih yang ikut Kopdar pada nonton webinar nggak nih malam ini? Bekasi bergoyang, siap. Serang, Subang, Maluku, Bangka Belitung sudah hadir. Jogja sudah hadir. Terus juga, dari Sorong Papua luar biasa Pak Harfan. Di sana sudah sekitar jam 10 ya. Semangat belajar masih luar biasa, mantap. Baru daftar Mas, oke siap. Yang sudah Kopdar, yuk belajar lagi, praktek lagi. Yang sudah Kopdar, kalau mau lanjut ke teknis, kita teman-teman bisa ikut training FBH ya, juga bisa. Jadi pastikan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Itu kurikulum yang kita kasih untuk membantu percepatan teman-teman semua. Yang baru masuk dunia online, masih bingung, ya udah belajar dulu aja. Oke? Kebumen sudah hadir, Manggarai Belitung Timur sudah hadir, Nganjuk sudah hadir. Oke, Wonogiri sudah hadir, Kota Pahlawan Surabaya sudah hadir, Sulawesi Selatan. Oke, mantap. Yuk siapin laptopnya. Denpasar juga sudah hadir. Yang mau praktek bareng, mungkin nanti teman-teman semua ada yang ketertinggal atau mungkin agak ada delay, itu nggak masalah. Nanti teman-teman bisa tonton ulang video webinar hari ini. Jadi kalau pas prakteknya nanti mau diulang-ulang, boleh silahkan aja. Halo Pak Alim, dari Kendari sudah hadir, Karanganyar Solo sudah hadir, Surabaya, Surakarta sudah hadir, Kalimantan, Tangsel sudah hadir semua. Mantap. Oke, saya sambil ngecek di handphone juga, jadi saya tahu kalau ada kendala secara non teknis. Makassar, Surakarta sudah hadir. Oke. Oh ya, Bapak Ibu teman-teman semua, nanti ketika mulai live webinarnya, pas kita materi, saya akan izin untuk tutup dulu kolom chatnya supaya teman-teman semua fokus ke materinya. Nanti tenang aja, di sesi akhir saya buka lagi buat tanya jawab. Oke? Pastikan teman-teman tonton dari awal sampai selesai nanti supaya dapat ilmunya nggak setengah-setengah. Kan pertanyaan sesederhana ini, teman-teman semua mau dapat ilmunya setengah atau full? Mau dapat uangnya setengah atau full? Pasti jawabnya, Mas yang full dong Mas, biar optimal. Nah makanya nanti pas lagi materi, saya tutup dulu kolom chatnya. Oke, 1 menit lagi saya tutup ya. Jadi biar kita bisa langsung segera mulai, biar langsung gaspol belajarnya. Oke, Pekanbaru, Palembang, Tangerang sudah hadir. Rokan, Hulu Riau sudah hadir. Jakarta juga sudah hadir. Oke, saya mau absen dulu. Kota mana ya yang sudah pernah kita datengin Kopdar tapi belum muncul? Oh, Pontianak, ada Pontianak? Yang dari Pontianak sudah ada. Banjarmasin, Balikpapan. Tadi Makassar udah ada ya. Tangerang, Samarinda. Kita pernah bikin di Samarinda. Surabaya juga kita sering buat waktu Kopdar offline. Palembang juga kita sudah buat hampir 10 kali kalau nggak salah. Pati, belum. Bandung salah satu yang sering juga Bandung. Terus juga di Jakarta tuan rumah nih. Pontianak hadir ya, Wonosobo, Jakarta Barat, Banjarmasin juga sudah hadir. Wah, sudah absen semua nih. Palembang. Siap, Palembang udah kita bikin 9 kali. Doain ya coronanya cepat pergi biar kita bisa offline lagi. Samarinda waktu itu kita bikin baru 2 kali sih di Samarinda. Karena waktu itu kan bandar udaranya belum bisa. Jadi kita kan kalau dari Balikpapan waktu itu agak ribet. Jadi pas sudah dibuka baru kita ke Samarinda. Batam kita juga udah pernah ke Batam, Makassar, Denpasar, Bontang, Kaltim, oke. Kaltim kita baru ke Balikpapan sama Samarinda. Oke, sip.
Saya izin tutup dulu ya kolom chatnya, Bapak teman-teman semua. Nanti kita mulai lagi di sesi akhir buat tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau tanya, disimpan dulu pertanyaannya. Disimpan dulu pertanyaannya supaya nanti ketika ketika sudah dibuka lagi bisa langsung tanya jawab. Oke, kita mulai. Nah, saya share screen dulu sebentar ya. Oke. Halo, halo, suara saya sudah kembali. Cek, cek, cek. Tes, tes, suara. Aduh, hilang gambarnya tiba-tiba. Tes, oh sudah balik ya. Halo, halo. Oke, tadi sempat mati. Sorry sebelumnya teman-teman semua. Tadi tiba-tiba laptopnya agak redup. Oke, kita mulai ya. Oke, udah lewat 2 menit, nggak apa-apa. Kita biar bisa langsung ke materinya. Sebentar. Oke. Yang mau praktek, ayo siap-siap yang mau praktek. Bentar ya. Nah, saya lagi buka dulu PPT-nya. Oke, sip. Bentar ya. Udah gak sabar mau praktek ya, sebentar. Sabar, sabar, sabar. Oke. Oh, sip. Oke, nih udah bisa nih. Oke, kita Oke, ini dia. Sip. Kita play. Halo? Sudah berubah belum layar? Oh, sudah nih. Oh, tak. Saya salah. Bentar ya. Oke, ini dia. Halo, halo. Tes, tes. Halo teman-teman semua. Cek, cek. Sudah berubah? Oh, ini udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis, tapi tidak mengurangi niat kita buat belajar malam ini. Kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai malam ini webinarnya, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya cek dulu. Suara saya masih oke? Cek, cek. Halo, halo. Halo, tes, tes. Halo, Bapak teman-teman semua. Suara saya masih oke? Kita cek dulu, karena di sini delay. Halo, suara saya masih oke? Bentar ya. Halo, halo. Suara saya masih jelas? Oke, sip. Kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Haddad. Saya salah satu digital strategis dari Akademi Bisnis Digital. Jadi, malam ini kita akan membahas 4 hal ini. Untuk teman-teman semua yang baru pertama kali, selamat datang. Dan semoga sharing kita malam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pastikan teman-teman yang baru pertama kali hadir tidak perlu sungkan, karena kita setiap minggu bikin acara seperti ini, live webinar buat teman-teman semua. Oke? Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang kita bahas hari ini ada 4 hal ini. Ada yang pertama, kita akan praktek speed testing di Facebook Ads untuk meningkatkan 100% closing reseller menggunakan traffic. Nah, yang kedua, kita akan praktek cara melakukan pembayaran iklan di Facebook Ads menggunakan metode bank transfer. Dan yang ketiga, kita akan membahas sedikit tentang product knowledge dan juga ada sesi tanya jawab di sesi akhir nanti. Jadi, teman-teman semua yang punya pertanyaan, pastikan disimpan sampai sesi akhir nanti ya. Jadi, yang mau nonton materinya dulu, nanti diperhatikan. Kalau mau praktek bareng pun nggak masalah. Tapi kalau Mas, kayaknya saya nanti aja, saya tonton video ulangannya aja. Boleh nggak? Boleh. Ya, teman-teman silakan maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi itu yang kedua, kita akan praktek pembayaran Facebook Ads ya. Jadi yang masih bingung biasanya, iya Mas, saya ngerti iklan, tapi nggak ngerti cara bayar. Nah, kita praktek malam ini. Oke, sebelum masuk, nah, saya tidak akan pernah bosan untuk teman-teman semua membahas hal dasar ini. Jadi, ada prinsip dan mindset yang perlu dimiliki dalam beriklan, baik di Facebook Ads ataupun Google Ads dan semua ads apapun. Yang pertama, pastikan buang mental gratisan karena kita berbayar ya, jadi keluar budget lagi. Pastikan dibiasakan mentalnya untuk investasi. Lalu yang kedua, apabila mengalami penolakan dalam beriklan, akunnya di-ban, ditolak, atau apapun bentuknya, jadi teman-teman, itu hal yang sangat normal terjadi. Nanti saya juga ya beriklannya pakai akun adik saya karena akun saya udah ke-ban juga. Jadi yang ketiga, bisa cepat namun bukan instan. Mohon diperhatikan, ini caranya bisa lebih cepat, namun tidak instan. Ada prosesnya, ada fase-fase yang harus teman-teman lalui semua. Fokusnya bukan hanya langsung untung, tapi di awal kita dapat data itulah yang kita olah. Oke? Yang keempat, serius, Facebook Ads itu bukan permainan Bapak teman-teman semua. Jadi boleh kita ngerjainnya part-time, tapi harus tetap full heart. Boleh ngerjainnya di waktu luang, ketika lagi nggak kerja, atau mungkin di luar bisnis. Namun, ketika kita melakukannya, walaupun cuma 1 jam, 2 jam sehari, tetap harus full heart, sepenuh hati maksudnya melakukannya. Oke? Sip ya? Nah, sebelum kita lanjut, saya tolong dibantu dijawab di rumahnya masing-masing. Walaupun kita tidak berjumpa tatap muka langsung, tapi saya bisa merasakan vibrasi dari teman-teman semua. Pertanyaan sederhana, kalau dengan teman-teman semua serius nonton dari awal sampai selesai webinar malam ini dan bisa membantu teman-teman semua minimal mulai paham sedikit demi sedikit cara beriklan di Facebook Ads. Mau serius dengerin ini nggak? Mau serius nontonnya nggak? Yes, kalau mau serius siapkan catatannya. Kalau mau praktek langsung pun it's okay, nggak masalah. Nanti kita bareng-bareng. Sip ya? Oke, mantap. Nah, sebelum kita praktek, kita pahami dulu apa dan kenapa harus split testing. Oke. Pertama, apa itu split testing? Split testing adalah suatu kegiatan yang kita lakukan dalam beriklan.
yang memiliki tujuan untuk membandingkan hasil data dari satu iklan dengan iklan yang lainnya. Tidak lain dan tidak salah satunya mungkin bisa saya katakan inilah cara kita mendapatkan iklan yang terbaik. Kalau istilah digital marketing atau para marketer ya, menemukan winning campaign, winning ad set, winning ads, apapun bentuknya, istilahnya, diterima dulu aja. Karena saya pun di awal bingung, ini istilahnya apa ya? Saya catat aja. Jadi teman-teman semua yang baru pertama kali atau masih asing dengan istilah-istilah digital marketing, nggak masalah. Karena kan kita baru belajar, fase belajar itu nggak masalah, nggak tahu apapun. Yang penting setelah tahu, difahami perlahan-lahan, itu kuncinya. Di bidang apapun, di pekerjaan apapun, di bisnis apapun, yang penting kita mau mempelajarinya secara perlahan-lahan. Ingat ya, untuk setiap orang punya tingkatan keberhasilan yang berbeda-beda, punya tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Tugas kita adalah belajar, praktek, evaluasi, dan analisa. Nah, urusan hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Nah, yang kedua, kenapa harus split testing? Kenapa harus split test dalam beriklan? Nah, ini menarik nih, karena masih banyak yang konsultasi ke saya. Mas, saya udah iklan. Pertanyaan pertama saya sebenarnya ketika ada yang bertanya ke saya, ini iklan saya bagus atau enggak ya? Pasti pertanyaan saya cuma satu, udah di split testing atau belum iklannya? Udah dibandingkan atau belum? Karena iklan yang bagus itu adalah iklan yang ada pembandingnya. Misalkan si A dan si B, lebih pintar mana? Oh, si A yang lebih pintar. Apa datanya? Nggak tahu, kelihatannya si A lebih pintar aja. Itu kan pakai asumsi kan, bukan data. Kalau kita udah ngomongin konteksnya beriklan, konteksnya bisnis, berhubungan dengan advertising, beriklan, itu semua harus pakai data. Jadi nggak bisa pakai asumsi. Oke? Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, berdasarkan data, bukan asumsi bahwa iklan yang dijalankan sudah sesuai tujuan. Itu yang pentingnya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan iklan yang mendatangkan traffic banyak dan konversinya yang tinggi. Konversi di sini maksudnya gini, ketika Anda iklan misalkan 100.000, jadi Anda mendapatkan konversi misalkan berapa persen dari iklan tersebut, misalkan 100.000, oh dapat satu reseller, oh berarti konversinya lumayan lah, dari 100.000 dapat satu reseller, kan impas itu untung ya, impas itu untung. Oke, jadi teorinya singkat aja, kita langsung ke praktek setelah ini. Oke, tapi sebelum kita praktek, teman-teman semua harus tahu apa aja sih komponen yang bisa kita testing dalam beriklan. Ini saya merangkum yang paling umum aja. Pertama, audiensnya, CA atau LAA. Yang kedua itu dari sisi usia. Yang ketiga dari sisi gender. Yang keempat, detail target atau interestnya. Kelima, placement. Iklan kita ditempatkan di Facebook aja kah, Instagram, atau platform-platform terkait dari Facebook dan Instagram. Keenam, ada budget. Ketujuh itu konten, baik bentuknya image atau video. Yang kedelapan, landing page. Dan yang terakhir, ke-9 itu copywriting dan headline-nya. Jadi ini bisa kita tes nih, 9 hal ini. Oh, berarti komponen untuk testing tuh banyak banget ya, Mas? Banyak sekali. Makanya kalau ditanya, kita split testing berapa banyak ya, Mas? Nggak ada batasan. Tidak ada batasan. Semua tuh bisa kita tes. Nanti teman-teman akan mulai terbiasa ketika udah praktek. Udah mulai mendalami, oh ternyata untuk mendapatkan winning campaign, kuncinya cuma satu, testing. Anda mau dapat iklan terbaik, Anda boleh ikut training dimanapun, yang baik yang harganya ratusan ribu atau jutaan ya. Ujung-ujungnya, ketika kita bertanya ke si pembicaranya atau si narasumber, biasanya kalau kita tanya, Mas, Pak, cara untung di Facebook Ads gimana ya? Cuma satu kuncinya, split testing. Karena split testing akan mendatangkan iklan terbaik di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepatnya kita nentuin, mau sekarang, mau nanti, atau mau nanti-nantian lagi. Nah, kalau saya mending sekarang, ya udah split testingnya diperbanyak. Oke. Nah, sekarang kita mau praktek nih. Nah, ini prakteknya langsung nyambung ya. Setelah split testing, kita langsung ke metode payment, metode pembayaran Facebook Ads. Oke, sebentar. Saya pindah layar dulu. Oke. Nah, sekarang saya mau sebentar. Nah, screen. Oke, pertama kalau mau beriklan ya tetap kita harus masuk ke Facebook dulu. Oke, kita masuk ke Facebook. Ini sebentar. Oke, nah ini kita udah masuk ke Facebook ya. Kita sudah masuk ke Facebook. Setelah ini kita langsung saja ke Ads Manager. Oke. Oh ini. Jadi ini emang namanya beda. Jadi saya pakai punya adik saya.
akun saya udah kena ban sama Facebook beberapa bulan yang lalu. Ya udah saya langsung cari solusi tercepat. Wah, adik saya punya akun, saya pakai. Kalau saya buat saranin pakai akun keluarga aja, pakai akun keluarga. Waduh, salah masuk. Kita ke Ads Manager. Oke. Oh ya, Bapak teman-teman semua, kalau ada yang masih bingung atau masih ini saya belum ngerti apa-apa, Mas, nggak apa-apa, dinikmati dulu aja materinya. Nanti perlahan-perlahan teman-teman kan akan mulai belajar. Nah, setelah udah belajar, udah mulai paham, baru deh praktek. Oke? Bentar ya. Ini balik-balik ke sini lagi. Oke, sebentar. Oke, sebentar deh. Saya langsung ke Ads Manager aja. Nah ya, oh ini dia. Bentar ya. Oke, ini dia. Oke, sip. Nah, ini sengaja banget nih. Saya pas banget saldonya lagi habis. Ini saldonya lagi habis nih, makanya tulisannya account error. Oh ya teman-teman semua, kalau beriklan, tiba-tiba delivery-nya akun error, itu sebenarnya saldonya aja habis atau ada tagihan belum dibayarkan. Jadi nggak usah panik, ya mas akun saya error, akun saya kenapa nih? Tenang aja. Kalau akun error itu saldonya atau ada kendala di billing, di pembayaran saldonya. Ataupun ketika beriklan ada mungkin payment kita belum beres atau mungkin saldonya habis tiba-tiba, itu akun error. Jadi jangan panik, oke? Nah, sekarang nih misalkan saya mau split testing iklan traffic saya yang training FB Ads di 2 hari. Jadi kalau Mas, saya belum tahu alur sebelumnya, tonton video webinar saya yang sebelumnya ya. Jadi video webinar sebelumnya itu yang genap. Saya kan 60 berarti 58, tonton yang 58. Cara split testing, itu teman-teman pertama, pilih dulu campaign mana yang mau di split test adset-nya. Nah, di sini yang kita mau split testing itu adalah adset-nya, di bagian adset. Jadi pertama pilih campaign mana yang mau di split test. Nih contoh ini saya checklist nih. Ini saya checklist, yang paling kiri ngechecklistnya, lalu pindah ke kolom adset. Oke, pindah ke kolom adset. Kalau udah sampai sini, jadi teman-teman misalkan ini kan saya udah ada 2 nih. Ini udah ada yang pernah saya split testing nih. Jadi ada 2. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, ini contoh saya mau split testing yang bawah. Contoh ya, saya mau split testing yang bawah. Oke. Ini saya klik dulu duplicate. Jadi caranya pertama klik duplicate di adset. Ini saya klik duplicate. Oke. Ini lagi loading, sebentar. Nah, ini dia duplicate. Lalu teman-teman pilih number of copies-nya 1 aja, terus klik duplicate yang warna biru. Oke. Loading, lagi loading, sebentar. Udah nih. Lagi loading nih. Nah, tadi masih ingat ya, ada 9 komponen yang bisa kita tes di adset. Itu di adset semua tuh rata-rata. Yang di ads itu cuma konten sama copywriting, headline, landing page. Nah, itu di ads tuh. Nah, kalau untuk di adset, sisanya di adset. Oke. Nah, yang pertama, paling pertama saya sarankan langsung aja ubah namanya. Ubah namanya. Contoh, kan di video training udah dijelasin ya. Ini saya hapus dulu kopinya. Oke. Ini paling ujung depan itu adalah konten apa yang saya iklankan. Saya mengiklankan konten yang training FB Ads. Lalu ini lokasi. Saya kebetulan kemarin pakai Jabodetabek. Ini saya pakai interestnya ilmu. Lalu ini saya pakai all itu gender. Saya laki-laki dan perempuan ya. Iklannya ke laki-laki dan perempuan dan usia 25 sampai 30 tahun. Starter 1. Jadi saya iklankan starter 1 di sini. Oh ya, teman-teman semua, kan kita ada landing page itu kan linknya banyak ya, 1 sampai 10 bahkan bisa lebih. Itu buat split testing tujuannya. Jadi teman-teman semua nanti bisa men-tracking datanya dari data mana sih yang digunakan, misalkan iklan ada 3, starter 1, 2, 3. Nah, nanti tinggal kita cek di My Leads, data mana sih yang datang ke My Leads paling banyak, itu yang kita pertahankan. Jadi ada cara ngitungnya, tenang aja. Ini saya ganti, saya mau pakai starter 3, karena 1, 2 dipakai tuh ya. Terus ini yang saya mau split testing adalah interestnya. Ini kan saya interestnya ilmu ya. Ini saya hapus.
Misalkan saya mau pakai interestnya perusahaan udah, berarti saya pakai tokoh. Saya pakai tokoh pria. Tokoh pria. Nah, saya pakai tokoh pria, usianya sama 25-30, starter 3. Oke. Mas, komponen yang diganti cuma satu itu nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya kan kita bisa speed testing banyak banget. Bayangin ya, teman-teman speed testing dari lokasi. Mas, saya mau targetin misalkan aja ya, Anda mau iklanin ke Pulau Jawa aja, boleh nggak? Misalkan mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mau ke Yogyakarta, mau ke Jakarta, Banten, Jawa, boleh nggak? Boleh. Terus Mas, saya mau tes lagi, iklan berikutnya mau ke Pulau Sumatera atau mungkin cuma Medan aja sama Aceh, boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman bisa testing banyak banget yang bisa digunakan komponennya. Makanya jangan pernah bilang, Mas saya udah iklan banyak banget. Nah pertanyaannya, banyaknya itu split testingnya seberapa banyak? Karena ketika iklan datanya jelek, kita tinggal matiin. Nah itu keuntungannya Facebook Ads ataupun iklan Ads ya, kayak Google gitu kan, kalau jelek kita yang matiin, kita yang punya full kontrolnya, kita yang megang kendali. Jadi teman-teman bisa meminimalisir kerugiannya. Yang penting apa? Yang penting dipantau, dievaluasi, dan dianalisa. Itu penting. Oke, lanjut. Berarti kalau begini, kesimpulannya saya ganti di kolom detail target. Oke, detail target atau interest ya. Oh, di sini nih, detail targeting. Ini saya edit. Saya edit. Ini saya hapus. Ini kan sebelumnya ilmu. Tadi saya mau tokoh pria. Nah, kayak tokoh pria ini siapa? Misalkan aja. Saya mau coba pakai misalkan Bill Gates, misalkan ya. Bill Gates. Bill Gates itu yang penemu Microsoft. CEO-nya Microsoft. Lalu misalkan ya, saya mau tambahin, Mas, tapi bentar Mas, saya mau nanya. Biasa ada yang nanya, ini saya jawab duluan. Kalau biar kita bisa banyak tuh gimana ya? Ini aja nih, klik suggestion. Klik suggestion, tuh muncul yang lain. Ada Mark Zuckerberg, misalkan mau tambahin Mark Zuckerberg, mau pakai Steve Jobs, misalkan, Mas saya mau coba Steve Jobs deh, boleh. Terus misalkan siapa lagi? Setelah Steve Jobs, lagi loading. Nah, terus Steve Jobs, Jack Ma misalkan kita tambahin. Ya udah, ini lagi loading nih sekarang nih. Biasa lagi loading. Udah mau cuma 1, mau 3, mau 4, boleh nggak? Boleh. Misalkan, Mas, bentar, potensial reach-nya kok cuma 240.000 ya? Kalau potensial reach-nya terlalu sedikit, boleh nggak kita tambahin? Boleh, boleh. Apa? Saya biasanya nambahin dari sisi usia. Nih, saya naikin nih 25 sampai 35, jadi rentangnya 10 tahun. Oh ya, kalau untuk usia, teman-teman bebas mau rentangnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi, kalau saya boleh sarankan, patokan di sebelah kanan ini, potensi reach-nya, kalau bisa, kalau baru-baru ngiklan, itu di angka 500 sampai 1,5 juta. Kalau baru-baru mulai iklan, lagi nyari data nih, kita lagi nyari data yang bagus, nanti mau kita retargeting, mau kita bikin CA atau LA-nya, ya udah cari datanya di angka 500 sampai 1,5 juta dulu aja. Jadi jangan terlalu broad banget, jangan terlalu lebar. Nanti Facebook malah kemana-mana nembakin peluru iklannya kayak gitu. Ini kita ganti 2535. Berarti ini kita ubah. Nah, jadi setiap ada perubahan kita ubah. 2535 toko pria. Oke, sip. Lokasi kita ubah nggak? Nggak usah. Lokasi tetap nih Jabodetabek. Cuma 2 yang kita ubah. Udah nih, udah beres nih. Ya udah. Kita langsung klik aja add. Nih, di atas kanan. 1 add. Diklik aja. Nah, kita klik add, kita masuk ke sini nih, ke tampilan kontennya. Ingat ya, tadi kan kita mau ngubah landing page. Berarti ke add dulu, jangan langsung publish. Kecuali landing page-nya nggak kita ubah. Tapi kan kalau mau speed testing, diganti, jangan lupa landing page-nya. Oke, starter 3. Ini nggak saya ubah. Instagram placement nggak saya pakai. Jadi sini saya sebenarnya cuma mau ngubah ini aja, landing page-nya. Oh ya, ini nanti ada bocoran sedikit. Saya kalau bikin Bitly landing page itu satu kalimat sama biasanya. Yang saya bedain apa? Angka di belakangnya. Ini kalau teman-teman ngelihat ya, kelihatan ini ya. Ini kan saya pakai Bitly training digital marketing Abdi 1. Nah, saya kalau bikin Bitly itu bisa 4 sampai 8 minimal. Yang saya bedain apa? Angka ujungnya aja.
Kalau starter 1 ujungnya 1, starter 2 ujungnya 2, starter 3 ujungnya 3, starter 4 ujungnya 4. Biar nggak kebanyakan ngafalin kalimat, itu trik dari saya. Jadi teman-teman semua kalau yang masih bingung, Mas saya mau bikin bitly banyak gimana ya? Udah samain aja kalimatnya, dibedain di ujungnya aja. Nah itu trik dari saya, oke? Udah, saya cuma ganti ujungnya aja, dan saya pakai sesingkat ini loh. Saya pakai copywriting sesingkat ini. Info selengkapnya silahkan klik link di bawah ini. Karena kan di video udah dijelasin lengkap, detail. Jadi teman-teman semua tuh nggak perlu dijelasin lagi. Justru kita buat senormal mungkin, seefektif mungkin. Supaya orang-orang langsung to the point. Oh, kalau mau lebih lengkap, klik ini ya. Nah, kayak gitu. Oke. Oh ya, kalau teman-teman iklan muncul ini, pixel isn't tracking landing page view, itu normal. Jadi nggak masalah. Oke. Ini udah beres semua. Saya cuma ganti link aja di ads ini. Saya ganti linknya tadinya starter 1 ke starter 3. Gitu. Oke, lalu saya publish. Jadi kurang lebih proses speed testing itu singkat sekali Bapak teman-teman semua. Kalau saya biasanya lagi praktek, lagi buat iklan ya, saya biasanya buat satu campaign isinya bisa 4 sampai 8 ad set. Budget mulai 25.000 sampai 50.000. Kalau boleh saya sarankan, kalau memang ada uangnya, mulai dari 50.000. Tapi kalau Mas saya masih nyoba-nyoba nih, masih terbatas, budgetnya 25.000, boleh nggak? Boleh, tenang aja. Saya juga dulu mulai dari 25.000 kok. Jadi tenang aja. Yang penting satu nih kuncinya, mau mencoba belajar dan praktek. Karena gagal, salah itu normal. Justru karena kita pernah salah, pernah gagal, belajar kita di situ. Oke? Oke, ini kita langsung udah beres nih. Nih, kita cek di sini. Nanti munculnya akan akun error. Kenapa? Tadi kan saya di awal bilang ya saldonya lagi nggak ada. Oke, sip. Ya udah nih, kita langsung cara buat top up. Ini klik aja teman-teman, klik yang business tools ya, ada di sebelah atas ini. Kalau agak beda-beda dikit nggak masalah. Yang penting pahami saya ngeklik business tools. Diklik, lalu akan muncul. Kalau menunya beda-beda sedikit itu nggak masalah. Itulah kenapa kita sering buat webinar seperti ini, karena Facebook, Google itu sering update tampilan, update fitur-fitur baru. Nah, di webinar inilah kita kasih update-nya. Ini saya pilih billing, saya klik billing. Billing itu untuk top up saldo. Jadi teman-teman kalau yang baru-baru mulai ngiklan, kalau saya boleh sarankan juga pakai bank transfer dulu aja. Tapi kalau memang tidak muncul menu bank transfer, ya udah mau nggak mau pakai debit atau credit card. Oke, ini sudah. Oke. Nah, lalu ini ada tombol payment setting. Oh ya, ini saya pakai versi bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin, ubah dulu Facebooknya ke bahasa Inggris. Oke, ubahnya kalau bukannya di Chrome, ya udah di Chrome. Kalau bukannya di Mozilla, ya di Mozilla-nya diubah. Di Facebooknya, sorry. Bukan di Chrome ataupun di browsernya, tapi di Facebook. Di Facebook itu kan ada setting, pengaturan ya. Pengaturan, ada klik pengaturan, ada cari bahasa dan wilayah. Di situ Anda klik, nanti bahasa Facebooknya Anda ubah ke English US. English US ya, bukan UK, US. Oke, bentar lagi loading. Oke, nah ini kan kelihatan nih saldonya kosong. Karena emang lagi pas banget habis. Ya udah sekalian nih saya mau top up. Nah, di sini saya klik add money. Saya klik add money. Oke, sebentar ya, lagi loading, sabar. Oh ya, salah satu faktor yang membuat kita cepat atau lama pas lagi praktek itu sinyal. Sinyal juga pastikan diperhatikan, kalau bisa sinyalnya yang bagus, yang tidak ada gangguan. Nah nih, ini tampilannya udah berubah lagi nih. Ini kalau teman-teman semua yang dulu pernah iklan 6 bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, pasti nggak kayak gini tampilannya. Oh iya mas, bener tampilannya nggak kayak gini. Sekarang udah berubah nggak? Berubah. Nah, oleh karena itu, kita harus cepat beradaptasi dengan tampilan-tampilan atau fitur-fitur baru. Ini saya langsung masukin aja maunya. Sekarang saya mau masukin 50.000 misalkan aja. Ini kan contoh. Ini saya pilih bank transfer. Nih, jangan lupa di checklist. Ya. Jangan lupa di checklist nih, yang ininya. Oke. Ntar udah masukin ini, ininya nggak diubah. Masih ke kredit atau debit. Oke. Saya pakai bank transfer yang other banks. Lalu saya klik add fund. Klik yang warna biru nih. Add funds. Atau tambahkan uangnya. Oke. Loading. Kalau udah muncul seperti ini, kita continue aja. Ini misalkan tulisannya, Mas, lagi processing, Mas. Udah klik continue aja. Nanti dia akan munculin invoice beriklan.
Nah, ini dia. Oke, sebentar ya. Ini harus berubah layar lagi nih. Harus berubah layar lagi. Jadi kebuka ke tab baru. Nah, ini saya mau buka dulu tab barunya. Bentar ya, sabar. Ini dia. Jadi nanti munculnya seperti ini. Your order has been placed. Nih, ini dia nih. Oke. Jadi ini saya sekalian jelasin. Nah, di sini ada waktunya. Jadi waktunya itu 1 minggu. Jadi Facebook yang ngasih kemudahan buat kita, waktunya 1 minggu sampai jam 20.28 GMT. Nah, yang ingin saya sampaikan ini Bapak Ibu teman-teman semua. Ini kan ada kotak hitam ya, kotak hitam. Ini ada digit 16 digit ini. Jadi setiap orang itu punya digit yang berbeda-beda. Dan perlu saya sampaikan di awal bahwa untuk penggunaan nomor ini, nomor rekening ini cuma sekali. Cuma 1 kali aja. Nanti kalau mau top up lagi, nomor ininya pas kita buat proses yang seperti tadi ya, itu beda lagi nggak? Beda lagi. Oh, berarti nggak ini nggak bisa kita pakai terus-menerus ya, Mas? Iya, ini cuma 1 kali pakai. Setelah itu kita kalau mau top up, nanti pas muncul buat order lagi, beda lagi. Angkanya beda lagi. Jadi teman-teman semua, pastikan pahami dulu kalau ini cuma sekali pakai. Dan pastikan ikuti langkah-langkah di bawah ini. Ini kan pastikan angkanya juga 50.000 ya. Jangan, tadi kan masukinnya 50.000 dibayarnya 25.000. Jangan. Pastikan angkanya sama di nomor rekening yang ini. Ini nomor rekening Bank Permata Facebook Indonesia. Oke? Nah, kalau bingung cara bayarnya, ini di bawah ada tutorialnya. Tenang aja. Tuh, kalau bayar di ATM ini ada langkah-langkahnya. Silakan ikutin aja teman-teman semua. Saya nggak bisa detailin banget karena nanti teman-teman tinggal baca aja. Oke? Nah, oleh karena itu saya sekalian mau praktek. Nih, sebentar ya. Saya mau bayarkan dulu. Nggak lama kok. Jadi teman-teman semua pastikan pahami. Jadi, saya ulang lagi ya. Kotak yang hitam ini, itu cuma buat 1 kali payment. Oke Mas, paham, 1 kali payment. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau top up lagi, harus buat order baru lagi. Prosesnya sama nggak kayak tadi awal? Prosesnya sama persis. Nanti mau dibedain, misalkan Mas saya mau top up-nya 100.000 boleh nggak? Boleh. Jadi tergantung kita yang nanti maunya ya. Maksudnya nominal yang mau kita masukin tergantung kita. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Facebook ngasih, Mas gini kok munculnya 1 juta Mas, ya udah ubah aja misalkan saya mau ngetes 100.000 Mas, ganti nominalnya 100.000. Jadi gitu ya Bapak teman-teman semua, jangan tiba-tiba panik, lah Mas kok keluar 1 juta, jangan diikutin, tapi gantilah sesuai dengan keinginan kita. Oke? Nah ini saya udah proses. Oke, nah sekarang saya tinggal transfer antar bank. Saya pakai mobile banking BCA kebetulan. Jadi sebenarnya bisa pakai apa aja, disesuaikan aja Bapak teman-teman semua. Nih saya kebetulan pakai mobile banking BCA. Nah, ini saya lagi Facebook Ads mana nih? 50.000 ya, top up-nya 50.000. Oh ini dia, 850 382. Oke, uangnya jumlahnya 50.000 sen. Oke. Dan kalau habis ini saya udah melakukan transfer ya. Udah melakukan transfer. Oke. Nah, sebenarnya kalau ditanya, Mas, berapa lama ya Facebook nanti otomatis konfirmasinya? Bisa 15 menit, bisa 5 menit. Kadang saya kalau habis saya refresh itu otomatis berubah. Biasanya. Kita buktiin. Kita balik lagi ke, aduh, saya harus ke Ads Manager lagi nih. Bentar ya. Oke, teman-teman jangan bosan-bosan lihat muka saya ya. Oh ini. Oke. Nah, saya balik ke sini. Udah berubah belum ya tampilannya? Oke. Nih, saya keluarkan dulu. Ini saya refresh nih. Ini kan masih 0 ya. Perhatikan masih 0. Oke, kita refresh. Kalau saya biasanya 5-10 menitan. Nanti saldonya langsung masuk. Biasanya 5-10 menit. Jadi kita nggak perlu konfirmasi kemana-mana.
Kalau pakai bank transfer itu, nah, sip, mantap, langsung masuk uangnya 50.000. Ini saya cuma langsung konfirmasi aja, langsung refresh ya. Saya cuma nge-refresh. Ini udah masuk ya, kelihatan ya, udah masuk 50.000 ya. Nih, tadinya kan 0, saldonya ini udah 50.000 nih. Ini saya zoom. Jeng jeng. Tadi saldonya 0, barusan saya top up, transfer pakai bank transfer ya. Sekarang udah ada uang 50.000. Wih, nah teman-teman kita cek apakah iklan saya yang tadi sudah mulai aktif atau oh ya iklan itu nggak langsung aktif, dia review dulu. Ini saya klik buka lagi Ads Manager. Oke, lagi loading sebentar. Kita cek dulu. Kita lihat delivery-nya, kita lihat status delivery-nya. Wih, aktif. Jadi, teman-teman semua sudah tahu ya, kalau akun error atau kesalahan akun, kalau pakai bahasa Indonesia, jangan panik. Itu saldonya lagi habis, atau mungkin kita ada tagihan belum dibayarkan. Jadi, langsung ke billing aja, langsung dicek. Nanti kalau bingung, tinggal tanya tim support kita aja. Oke, udah aktif ya iklannya. Kita cek adset yang tadi. Kita cek nih adsetnya. Bentar. Ini tadi saya checklist dulu. Jadi biar terfokus. Oke, ini lalu nah, kita lihat adset yang tadi. Tuh, iklan saya bisa ditolak, tuh tenang aja. Kita semua punya nasib yang sama. Jadi, teman-teman semua yang iklannya baru-baru ditolak, adset error, it's okay. Itu normal. Itu normal. Jadi tinggal diedit aja nanti. Oke? Sip ya? Jadi, siapapun bisa ditolak, siapapun iklannya bisa aktif. Nah, oke. Jadi itu Bapak teman-teman semua, kita praktek malam ini kan fokusnya untuk split testing dan untuk top up saldo. Kita lanjut dulu ke materinya ya. Oke. Wih, muka saya lagi. Oke, teman-teman semua jangan meleng, kita mau lanjut dulu materinya. Kita mau lanjut. Sekarang saya mau share screen dulu. Oke. Ini sudah. Oke, sudah berubah? Sudah berubah? Oh, sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembahasan berikutnya, kita akan membahas soal product knowledge dan penjelasan promo bulan ini. Oke, nah, saya mau jelasin ini. Sera ada dua ya, Sera Leci dan Sera Raspberry. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin baru gabung 1 hari atau mungkin baru beberapa hari, jadi saya akan langsung jelaskan manfaat dan cara penggunaannya aja. Jadi sebenarnya ini bagus banget, teman-teman tinggal tonton video launching bulan ini, itu Mas Alvin menjelaskan, Mbak Arin menjelaskan ulang Sera itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan seluar biasa apa. Oke, pertama, ini adalah minuman kaya serat yang mengandung psyllium khas, inulin, ekstrak green coffee, dan teh hijau, yang sangat bagus untuk membantu mengeluarkan racun, kotoran, dan lemak dari dalam tubuh Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, manfaat utamanya adalah untuk membantu proses detoksifikasi, melengkapi asupan serat harian, dan membantu menurunkan berat badan. Petunjuk pemakaiannya sangat mudah banget Bapak teman-teman semua. Ini biasanya saya konsumsi Sera itu sehari sekali, setiap malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur saya konsumsi Sera Plus 1 gelas, itu saya masukkan 1 saset ke dalam gelas, lalu saya tambahkan air dingin atau air suhu ruangan. Jangan pakai air panas ya, jangan pakai air panas. Lalu aduk hingga larut sempurna, habiskan segera, dapat diminum 1-2 kali per hari. 2 jam sebelum atau sesudah makan. Kalau saya biasanya sebelum tidur. Tapi kalau saya boleh sarankan, ikuti ketentuan prosedurnya aja. Oh ya, penting untuk diperhatikan, ini tidak untuk ibu hamil dan menyusui, karena ada kandungan kafeinnya yang kurang bagus untuk janin atau si anak. Karena kan kalau menyusui kan, kandungan yang kita minum kan ke anak juga ya. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua juga mengikuti indikator batasan-batasannya. Dapat diminum minimal usia 6 tahun, 1 kali per hari. Ya, ini yang rasa raspberry-nya kurang lebih manfaatnya sama, bedanya di rasa aja. Nah, ini biasanya ada yang tim Sera Leci, ada yang tim Sera Raspberry nih. Nah, kalau saya suka dua-duanya. Ini teman-teman kalau mau coba silahkan dicobain aja. Ini bagus banget untuk detoksifikasi untuk khususnya ya. Kan setiap hari kita selalu masuk zat-zat makanan ke dalam tubuh ya, entah itu yang baik ataupun yang kurang baik. Nah, kita manfaatkan, kita harus seimbangkan antara yang masuk, yang enak-enak, yang gorengan-gorengan, sama yang untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Jadi seimbang, pengeluarannya seimbang. Oke, nah ini video live demonya, teman-teman
teman-teman bisa cek nanti di dashboard tuh ada di video di tools di video Essenzo. Kalau masih saya baru tahu ada live-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja. Oke? Oke. Oh, suaranya kecil. Kalau suaranya kecil, tenang aja. Teman-teman nanti bisa langsung buka ke dashboard, ke tools, untuk video live demonya. Jadi, untuk promosinya gampang banget, teman-teman. Teman-teman tinggal share aja video untuk demonya, supaya nanti bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Nah, ini juga ada testimoninya dari Ibu Eni Kartika Sari. Beliau ini mengkonsumsi Sera untuk menurunkan gula darah. Dari yang tadinya 252, bisa ke 139 dalam waktu 1 bulan. Ini juga ada videonya di video Tools Essenzo, ya teman-teman yang mau tonton videonya silahkan, nanti bisa langsung kepoin. Dan di Bank Data juga sudah ada setahu saya. Oke, karena videonya delay, jadi teman-teman nanti bisa langsung ke Tools Essenzo di dashboard untuk mencari video testimoni ini. Oke, nah saya langsung aja lanjut. Ini ada beberapa testimoni juga yang minum Seraplas dikombinasikan dengan Slimming Honey. Jadi kalau yang mau lebih efektif, lebih cepat, boleh dikombinasikan dengan Slimming, dengan Grapefruit. Yang mau paket slim, paket detox dan slim, itu cocok banget Seraplas. Seraplas lagi, sorry. Sebelumnya soal Seraplas namanya. Nah, sekarang udah kita ganti nama biar lebih gampang. Sera plus Slimming plus Grapefruit. Kombinasi yang powerful itu. Saya soalnya konsumsi di rumah. Jadi ya, karena saya udah pakai dan dapat manfaat, saya mau sharing lagi ke Bapak teman-teman semua. Oke. Nah, ini juga nih, ada beberapa yang mau saya informasikan ulang mengenai luar biasanya diffuser. Nah, kita kan punya diffuser tuh. Itu bagus banget Bapak teman-teman semua. Untuk Anda promosi gratisan dan juga buat kesehatan sekeluarga. Kenapa bagus? Nah, ini. Karena ini salah satu postingan dari Dr. Zaidul Akbar. Beliau ini salah satu pakar sehat herbal ya. Beliau bilang salah satu antioksidan terkuat itu adalah dari fase gas, uap atau asap. Nah, kan diffuser itu kan mengeluarkan asap atau uap ya. Nah, itu makanya kenapa ketika banyak yang member Apli ataupun konsumen menggunakan diffuser dan juga diffuser tersebut ditambahkan dengan essential oil, itu bisa membantu mengatasi masalah kesehatan, entah itu pusing, lagi migrain, lagi sesak nafas, atau mungkin untuk menetralisir bakteri atau virus yang ada di ruangan itu bisa pakai diffuser. Makanya laku banget diffuser semenjak corona. Peningkatan omset diffuser itu di mana-mana ya, bisa 3 sampai 400%. Jadi rugi sekali kalau Anda tidak memanfaatkan punya minimal 1 diffuser di rumah. Buat apa? Buat promo gratisan. Jadi ada posting pakai diffuser, bilang, wah hari ini saya posting pakai peppermint, malamnya pakai lavender. Jadi Anda bisa promosikan sebanyak itu. Nah, saya ada beberapa video-video khusus. Ini video yang bisa Anda pakai nanti di rumah. Ini tenang aja teman-teman semua, kalau yang masih bingung tinggal dioptimalkan saja. Oke? Nih, kalau nanti bingung videonya ada di mana, ada di Bank Data Abdi. Videonya di Bank Data Abdi, tenang aja. Anda bisa scroll ke atas video-videonya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini atau mungkin bikin versinya sendiri boleh nggak? Boleh banget. Teman-teman bisa pakai versinya sendiri. Nah, sama saya mau nyampein ada promo di bulan ini September, itu promo paket ya. Jadi teman-teman semua bisa manfaatkan ini untuk promosi. Ini kebetulan yang saya ambil ini untuk harga member. Kalau untuk yang harga konsumen ditunggu aja. Biasanya kita nanti posting di Bank Data, mungkin besok atau lusa ya. Ditunggu aja. Intinya ini harga yang member. Kalau harga konsumen beda lagi. Ini bisa dipromosikan nanti. Jadi ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Ini jauh lebih untung Bapak teman-teman semua dibandingkan promo buy one get two. Kenapa? Anda dapat bonusnya tuh beda dibandingkan yang Anda beli. Nah, itulah luar biasanya. Paket 4, feeling saya akan cepat banget habisnya. Kenapa? Ada Slimming, ada Sera, ada Grapefruit. Kombinasi paling cocok buat detox dan slimming. Buat menstabilkan, mengidealkan berat badan. Itu cocok banget. Oke?
Nah, ini juga paket 5. Jadi semua paket ini biasanya Bapak teman-teman semua cepat banget habisnya. Kenapa? Karena member Abdi yang lama-lama nih, bukan angkatan lama ya, yang sudah tahu seberapa untungnya Anda memanfaatkan promo-promo paketan kita, itu mereka bisa meningkatkan omset bisa 3 sampai 5 kali lipat, pakai traffic gratisan lagi. Nah, bingung kan gimana caranya? Nah, kebetulan Abdi sering ngasih ilmu kemarin ya, minggu kemarin Mas Afin dan Mbak Arin dan Mbak Pipit itu ngasih webinar luar biasa sekali khusus buat teman-teman member Abdi untuk memanfaatkan storytelling. Nah, pasti pada penasaran kan, Mas ada nggak sih video lanjutannya atau mungkin webinar lanjutannya? Ditunggu aja kejutannya, oke? Ini beberapa produk yang juga promo, kebetulan promo di bulan September. Anda bisa langsung cek ke menu dashboard. Saran saya segera sebelum kehabisan, karena member Abdi itu, member Essence itu luar biasa Spartannya. Mereka pintar banget memanfaatkan promo, karena mereka ketika mereka tahu nih, mereka kalau beli buy one get two, mereka tuh untung. Mereka bisa pakai satunya, bisa dijual dua-duanya. Oh iya benar juga ya Mas. Jadi tetap bisa untung. Nah itulah luar biasanya. Malia juga lagi promo ya. Ini untuk bagus banget untuk teman-teman yang ingin terlihat lebih muda, lebih cerah. Nah pakai Malia. Peppermint, one of my best partner dari awal saya menyukai essential oil sampai sekarang selalu saya bawa kemanapun, selalu ikutin saya kemanapun saya pergi. Peppermint. Ini teman saya kalau saya lagi susah tidur, bukan susah tidur sih, saya kebetulan emang insomnia. Jadi susah tidur cepat, kalau lagi pengen tidur cepat, saya hirup-hirup, saya oles di telapak kaki bahkan untuk lavendernya itu, wah, hitungan menit, 15 sampai 20 menit ya. Kadang 5 menit langsung tidur saya. Jadi luar biasa banget. Kids, untuk teman-teman semua yang anaknya ingin daya tahan tubuhnya lebih terjaga, lebih doyan makan, udangan kids. Nah, next, ini akan saya sedikit cepat aja, karena akan ada perubahan yang luar biasa. Ada perubahan, teman-teman kan tadi udah lihat di Telegram ya, apa yang berubah. Nah, akan ada reward di tahap 3 ini. Rewardnya itu banyak banget, ada handphone, ada laptop, ada motor, ada whole laundry. Cuma akan ada kejutan khusus, nah nanti akan dijelaskan langsung ada di Telegram, oke? Nah sekarang cara meningkatkan omset produk Essenzo. Biasanya banyak yang nanya nih, Mas cara ningkatinnya gimana ya? Oke, nah nih karena teman-teman semua pasti nanya, saya langsung kasih tahu bocorannya. Manfaatkan traffic gratisan dan maksimalkan promo diskon, kayak tadi itu kan promo diskon ya, untuk meningkatkan penghasilan penjualan Anda. Ikuti training FBS Essenzo untuk meningkatkan skill beriklan produk. Ikuti event Essenzo bikin-bikin untuk meningkatkan pemahaman produk atau product knowledge. Buat testimoni pribadi Anda untuk meningkatkan trust, kepercayaan orang-orang di sekitar kita. Wow, si Fahmi ternyata tidak cuma jualan Essenzo ya, dia juga pakai, dia juga kasih testimoni. Jadi ketika ada yang mau konsultasi ke kita pun kita bisa jawab. Itu yang kenapa bikin periode kemarin yang dapat emas tuh luar biasa membludak. Dan secara data, secara statistik, yang paling banyak dapat itu yang dari personal sales. Cara kedua, bukan cara pertama. Itulah luar biasanya dan itulah membuktikan bahwa memang banyak member Abdi yang jago jualan. Nah, yang jago jualan bukan karena basicnya jualan ya, tapi karena dikasih bocoran cara jualannya. Oke, ini dia nih event yang bisa teman-teman ikuti. Setiap minggu kita adakan, ada FBS Essenzo, ada juga Essenzo bikin-bikin, workshop Essenzo bikin-bikin sama Mbak Arin. Jadi tinggal cek aja ke dashboard, ke event Abdi. Nah, ini beberapa testimoni yang pakai traffic gratisan dan juga udah memanfaatkan semuanya dan dapat hasil. Ada yang sekali penjualan 3,5 juta, ada yang posting di Facebook Story, ada yang gabung reseller, ada yang posting di WhatsApp Story, ada yang beli promo Black Garlic, dan lain-lainnya. Ini banyak sekali buat teman-teman semua. Kita punya ratusan bahkan ribuan testimoni yang pakai traffic gratisan, cuma posting-posting di WhatsApp, Instagram, Facebook, ada yang beli. Intinya edukasi terus lah, kita ikhtiar terus, kasih ilmu ke orang lain, kasih pemahaman, mungkin ada yang lagi butuh informasi dari kita, disitulah rezeki kita datang. Nah, kalau untuk mendapatkan reseller, kan kualifikasinya banyak nih. Ini kalau teman-teman mau punya reseller dan membangun tim reseller yang banyak sekali, teman-teman bisa manfaatkan traffic gratisan seperti di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan bisa Anda ikuti semua event Abdi, Kopdar, Training FBS Essenzo, dan lain-lainnya diikuti untuk memaksimalkan segala ilmu yang bisa Anda dapatkan.
Manfaatkan fasilitas webinar eksklusif setiap minggu, baik yang member dan non-member. Yang member itu yang hari ini, yang setiap Selasa itu buat member. Kalau yang non-member itu Anda bisa manfaatkan, kalau sekarang ya, sekarang itu jadwalnya Senin sama Jumat. Senin itu yang Essenzo, kalau yang Jumat itu yang Abdi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Nah ini contoh-contohnya Kopdar online, Training FBS online. Nah ini webinar-webinar yang setiap minggu kita adakan. Ini juga live webinar yang untuk non-member ya. Ini tadi yang pertama buat member, kalau yang kedua ini buat non-member. Nah, kita akan buka batch 3, program mentoring eksklusif. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini juga. Syaratnya gampang banget, tinggal ikuti semua event yang ada di Abdi, mulai dari Kopdar, training FBH Abdi, training FBH Essenzo, workshop Essenzo bikin-bikin. Teman-teman ikuti semuanya untuk bisa mengikuti program mentoring eksklusif ini. Dan tenang aja, ini gratis. Teman-teman tinggal ikuti semua syarat dan ketentuannya. Caranya gimana? Nah, caranya udah pernah di-sharing sama Mas Alvin di Telegram. Di-scroll lagi ke atas. Anda pastikan ikut dulu Kopdarnya. Di Kopdar itulah Anda dapat informasi untuk masuk kualifikasi gimana caranya ikut program mentoring ini. 12 sesi loh, kebayang 12 sesi, Anda akan dapat ilmu yang luar biasa sekali, tidak hanya teknis tapi non teknis yang mungkin di luaran sana. Itu Anda kalau mau ikut trainingnya bisa mengeluarkan uang lagi puluhan bahkan belasan juta. Di sini kita kasih gratis. Ini waktu sesi kemarin sama Mas Aan, itu ini sesi ke-6, Mas Aan sharing. Mas Aan ini yang dapat, Mas Aan itu yang periode kemarin tuh dapat total 6 emas. Caranya gimana, Mas? Nah, caranya Mas Aan mengikuti semua event yang ada di Abdi. Nah, ini saya langsung cepat aja, biar teman-teman langsung bisa fokus gimana caranya nanti bisa ikut program mentoring eksklusif ketiga. Sudah mengikuti Kopdar Abdi? Baik, Mas, kalau dulu saya udah pernah ikut yang offline, saya lanjut ke training FBH, boleh? Boleh. Terus Anda juga sudah mengikuti training FBH Abdi, dan Essenzo, dan workshop Essenzo bikin-bikin. Jadi Anda sudah ikut 4 event Abdi. Nanti Anda akan dapat infonya gimana cara mengikuti dan mengejar kualifikasi apa aja yang harus Anda miliki untuk bisa ikut program mentoring ini. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab, yang belum masuk ke Facebook Group Abdi, ini yang official ya, ini yang official, teman-teman segera masuk, karena di sana kita sharing, dan biasanya nih, ini bocoran nih, kan biasanya nyari, Mas saya mau ketemu dong, yang satu daerah sama saya, di sini bisa kenalan. Di Facebook Group ini, Anda bisa cari yang satu daerah, misalkan nanti mau kopdar offline bareng ya nanti ya, jangan sekarang kan lagi corona ya, nanti pas beres corona udah mereda, Anda boleh ketemuan, nggak boleh silahkan, siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa membesarkan daerahnya masing-masing. Kalau bingung, ini ketik aja bit.ly/FB Group Abdi, ini Anda teman bisa pakai semuanya, langsung dioptimalkan segera. Oke, pembahasan berikutnya, ini dia, sesi tanya jawab. Saya stop share dulu. Oke, waktunya sekitar 10 menit ya, sampai jam 9:02 lah, kita kasih bonus sedikit. Oke, teman-teman semua, bentar saya buka dulu ke ininya, live streaming. Nah, ini saya udah buka kolom chat. Teman-teman yang mau nanya, di-refresh dulu ya. Di-refresh dulu linknya, nanti akan bisa nanya, langsung bisa nanya, oke? Oke, ini udah saya buka nih. Yuk, yang mau nanya yuk. Mungkin saya akan jawab sekitar 5 sampai paling banyak ya, paling banyak 10 pertanyaan. Sudah? Bisa di-refresh? Kalau sudah bisa di-refresh, langsung tanyakan saja pertanyaannya. Saran saya seputar materi malam ini, jadi teman-teman bisa langsung mempraktekannya, oke? Sudah? Kalau sudah bisa, langsung aja. Teman-teman langsung tanyakan pertanyaannya. Mas, boleh nggak dalam seminggu memberikan cuma 4? Boleh, cuma kalau saya boleh sarankan, daripada seminggu, mending ditabung sampai bisa sebulan. Karena saya dulu kan pernah pengalaman berikan di awal-awal tuh cuma seminggu, itu datanya nggak matang. Nah, kalau saya boleh sarankan, di budgetnya itu disiapkan buat 1 bulan. Oke. Harga promo tadi sudah, tadi itu harga
member. Kalau fanpage di ban, coba cek ajukan banding. Tapi kalau memang tidak bisa banding, langsung aja buat page baru, Pak. Cara buat FB Ads bisa tonton video training atau ditonton video webinar saya sebelumnya. Itu saya bahas tentang FB Ads kok. Oke, saya langsung rangkum pertanyaannya aja ya. Kalau sama, saya langsung Waalaikumsalam. Ditunggu aja update video terbarunya, oke? Mas, kalau media hanya HP, bisa nggak ya? Perlu. Kalau saya boleh sarankan pakai handphone, pakai laptop atau pakai komputer. Kalau untuk mantau iklan dari handphone boleh. Karena saya dulu kayak gitu. Mas, kalau sudah speed testing tapi belum dapat reseller, apa solusinya? Speed testing terus. Karena kita akan menemukan winning campaign, winning ad set, dan winning ads. Bagaimana cara berikan seperti iklan Abdi, banyak yang mau ikut daftar. Split testing, kalau itu butuh di retargeting. Mas, apakah beriklan di FB harus dengan laptop? Tidak bisa. Sebenarnya bisa dari handphone, cuma pertama tampilannya lebih kecil, lebih sulit. Jadi kalau saya boleh sarankan, setup iklannya dari laptop atau dari laptop atau komputer, mantaunya dari handphone. Oke. Mas, FBCT jam postingnya bebas. Anda bisa tes iklan pagi, malam, sama sore. Semua itu dites saja. Mas, Ivan Abdi waktunya bersamaan. Bisa ikut kopdar terus ikut training, bisa nggak? Bisa. Oke. Ini saya langsung 2 pertanyaan lagi ya. Oh, ini bagus nih pertanyaan ini. Mas, kalau iklan FB Ads ditolak, selalu tetap potong nggak? Enggak. Jadi itulah enaknya kita berikan di Facebook Ads. Ketika iklan ditolak, jadi kalau iklan ditolak, teman-teman tuh nggak usah khawatir, saldonya aman. Oke, 2 lagi ya, 2 lagi. Nanti kalau yang ada yang belum terjawab, bisa langsung tanya tim support kita. Nah, saya cari 2 pertanyaan yang mewakili. Untuk bisa dikatakan winning campaign itu dengan CPR berapa, Mas? Ada patokannya nggak? Nah, CPR atau cost per result yang kita tentukan berdasarkan hasil testing. Karena setiap orang hasil iklannya beda. Oleh karena itu kita harus bisa menganalisa dan mengetahui CPR saya yang ini bagus atau enggak ya. Lihat data yang masuk ke dalam dashboard. Nah, satu lagi nih, saya cari one last question. Halo Mas, apakah aman kalau iklan FB Ads error dan sudah lama tidak dijalankan karena budget tidak diisi? Dikatakan aman atau tidak, dites saja. Nah, gini, ini tips juga. Jadi ke teman-teman, kalau ada yang iklan dan sempat mau berhenti iklan, pastikan semua campaign-nya dimatiin. Semua campaign dimatiin, yaudah, mau ada saldo sisa ataupun enggak masalah. Yang penting dimatikan dulu semua campaign-nya. Jangan masih jalan tiba-tiba dimatiin dan kita tinggalin gitu, jangan. Itu Facebook akan menilai, wah ini orang nggak serius nih mau beriklan, nanti ketika mulai iklan lagi di ban yang nggak ada akun kita. Oke, sip, tap. Oke, Bapak teman-teman semua, saya rasa itu dulu karena waktunya juga udah malam. Jadi teman-teman semua yang belum terjawab, saya mohon maaf. Bisa langsung tanya ke tim support kita di dashboard, live chat setiap hari jam 9 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tanya teknis, non teknis, apapun silakan. Anda bisa konsultasi terus-menerus sampai Anda puas. Oke? Sebelum kita akhiri, kita tutup, kita berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Jangan lupa pesan saya, belajar dan dipraktekkan selalu materi-materi. Oke? Sip. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.